Kita berkumpul pagi hari ini hanya satu tujuan, yaitu minta lawatan kuasa Roh Kudus, minta jamahan Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Mari Bapa, urapi kami, jamah kami, lawat kami. Kami haus dan rindu akan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami perlu Engkau, kami beribadah kepada Engkau, dan kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Beri glory bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat Allah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Dia roh penolong, roh penghibur. Mari kita tanggapi firman Allah, Dia pasti menggenapi dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir
semua. Bangkitlah gerejanya, amin. Amin, kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Amin, kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, amin, kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Saat Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, Dia roh penolong, Dia roh penghibur, Dia selalu ada kapanpun. Mari terus dekat dengan Tuhan. Mari minta kekuatan Roh Kudus-Nya menjalani hari demi hari. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Dia mengalir di hati yang rendah, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Amin, amin. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu sebagai bukti. Tuhan, kami haus dan rindu pengurapan-Mu. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Dia mengalir, Dia mau memenuhi hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami, urapi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Naikkan pujian penyembahan-Mu, oh Yesus. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau dekat dengan hati yang hancur dan remuk. Mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Penuhi, penuhi. Haleluya. Engkau sumber kuat kami. Engkau penolong yang setia.
Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau membuka tangan-Mu untuk terus memberkati kami. Mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar terus menopang kehidupan kami masing-masing. Besar kuasa-Mu, nyatakan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Engkau bertahta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pendeta Semi yang entah berapa kali ketemu selalu mengundang. Tetapi baru kali ini setelah 13 tahun yang lalu saya ada di sini dalam pemakaman dari Ibu Gembala ya. Pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan setelah kita melewati masa-masa yang sulit dalam 2 tahun lebih. Saya kira saya pakai itu saja lah. Pagi ini mari kita sama-sama akan membuka hati saudara-saudara untuk sebagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema tidak menjadi kecewa. Kita lihat dari Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat ke-23. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 23, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Saudara-saudara, seorang teolog Katolik bernama Paul Tillich pernah mengatakan sebuah kalimat, "The first duty of love is to listen." Tugas pertama dari mengasihi
adalah mendengarkan. Jadi tugas pertama dari orang yang mengasihi, orang itu akan memberi telinga mendengarkan orang yang dikasihi. Demikian juga kalau kita mengatakan kita kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka kata-kata cinta itu hanya pepesan kosong saja, saudara-saudara. Dan zaman ini kita bisa melihat banyak orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kata mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Kalau di dalam bahasa Inggris, mendengarkan itu listen, to listen. Tetapi mendengar itu hearing, to hear. Jadi kalau mendengar itu sepintas selalu saja. Gak usah lihat yang ngomong, saudara-saudara. Tetapi kalau mendengarkan, mata harus tertuju kepada yang berkata. Telinga harus dipasang untuk mendengar baik-baik apa yang dikatakan oleh yang kita cintai. Zaman ini kita melihat banyak orang sudah tidak terbiasa lagi untuk mendengarkan. Sudah. Hanya mendengar saja. Ya. Sambil minum kopi, sambil mungkin belum mandi juga saudara-saudara. Ya. Sambil tidak terlalu pusing saudara-saudaraku. Karena hanya dengar dari sesuatu alat saudara-saudaraku. Atau melihat dari sesuatu yang kita lihat. Tapi tidak secara langsung seperti kita sekarang. Dan ini saudara-saudaraku menjadi tren ya dalam masa-masa ini. Bahwa orang sudah tidak biasa mendengarkan. Itu sebabnya untuk mendengarkan firman Tuhan diperlukan satu sikap. Sikap yang tepat supaya kita mendapatkan sesuatu. Di tengah-tengah masalah yang sulit. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pat Riley. Dia bilang, if you have a positive attitude and constantly strive to give your best effort, eventually you will overcome your immediate problems and find you are ready for greater challenges. Artinya, saudara-saudara, jikalau engkau memiliki sikap positif dan secara terus-menerus memilih sikap positif, terus-menerus berusaha keras untuk melakukan usaha terbaik, pada akhirnya engkau akan menang terhadap masalah-masalah yang timbul seketika dan menemukan bahwa engkau siap untuk tantangan yang lebih besar. Jadi saudara-saudaraku, tantangan yang kita hadapi ini belum terlalu besar. Tetapi masa-masa akan datang. Akan datang masa yang lebih sukar. Karena Alkitab sudah menubuatkan. Pada akhir zaman akan ada satu masa yang sulit, yang sukar. Dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa masa-masa itu sungguh berat, dan saya lihat itu belum terjadi seluruhnya, hanya sebagian. Itu sebabnya menjadi orang percaya adalah suatu perjuangan. Seperti kata Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepadaku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Tuhan bilang, yang percaya kepadaku tidak akan memilih jalan yang lebar, pintu yang lebar, tetapi jalan yang sempit. Pintu yang sempit, yang tidak banyak orang. Dan ini terjadi, saudara. Dari 100% anggota, ada berapa persen yang memilih jalan yang sempit? Masuk
melalui pintu yang sempit. Dan ini terjadi. Tapi puji Tuhan, saya lihat di sini masih banyak, saudara. Beberapa kota, beberapa gereja yang mengundang saya lihat sulit sekali untuk mengumpulkan orang, saudara-saudara. Itu sebabnya sekali lagi, saudara-saudara. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Tuhan demikian. Hal-hal itu terjadi sebagai ujian iman yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti diungkapkan oleh Rasul Petrus. Ya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk mendapatkan hal ini, yaitu iman yang teruji, kita perlu mempercayakan diri dan bersandar kepada Tuhan di dalam firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus. Agar kita jangan sampai gagal, saudaraku. Gagal percaya, gagal ikut Tuhan, dan kecewa. Sehingga sampai satu ketika kita akan meninggalkan Tuhan dan kewajiban-kewajiban rohani kita. Kalau kita tadi membaca pembacaan Alkitab, saudaraku, kita dapat melihat satu figur yang luar biasa. Tapi pada satu ketika ada kesukaran juga yang luar biasa. Karena orang yang mendapat banyak akan dituntut banyak. Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang dilahirkan untuk menempati satu posisi yang sangat penting di dalam rencana kerajaan Tuhan, saudara-saudara, mengalami satu masalah karena pelayanannya. Dia ada di penjara karena terus terang memberitakan kebenaran. Sementara dia menunggu, dia tahu sebagai seorang nabi bahwa saatnya tidak lama lagi dia akan meregang nyawa, dia akan mati. Itu sebabnya ketika saat-saat yang tersukar sedang menghampiri dia panggil 2 orang dari muridnya dan menyuruh bertanya kepada Yesus. Apakah saya harus tunggu orang lain? Engkaukah yang dijanjikan itu? Apa harus tunggu orang lain? Padahal dia sendiri yang pernah mengatakan kepada Yesus, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Lihat, itu anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Tetapi sekarang dia tanya, apa harus tunggu orang lain? Apa bagaimana? Ini sebuah pertanyaan yang sangat ironis. Dia yang memberitakan kepada orang lain bahwa yang akan datang belakangan dariku, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi sekarang hampir-hampir kecewa. Hampir-hampir meninggalkan imannya yang dia tahu Tuhan sudah beri. Sudah sungguh. Sehingga Tuhan harus melakukan lagi sesuatu perkara yang dilihat oleh 2 utusan itu. Dan ketika itu ini 2 orang disuruh lagi kasih tahu kepada Yohanes apa yang aku perbuat sekarang. Tuhan bilang, saudara-saudara, berbahagialah orang, termasuk Yohanes Pembaptis. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa
dan menolak aku. Jadi berarti saudaraku, penolakan itu dimulai dengan kekecewaan. Sekali lagi, penolakan kepada Yesus. Ini belum sampai pemurtadan, saudaraku. Ini sebuah masalah lain. Tetapi meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan dimulai dengan kecewa. Saya ingat dulu, saudaraku, pada waktu masih suka main band. Saya ingat sebuah lagu. Awal dari cinta, liku tanpa bahagia. Akhirnya kecewa ya, karena terlalu berliku-liku, akhirnya meninggalkan. Sudah saudaraku, sehingga hanya tinggal tetes air mata dan senyum kehampaan. Demikian juga dengan orang-orang Kristen zaman ini. Banyak yang oleh kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, saudaraku, yang dialami. Akhirnya mulai kecewa. Lalu menolak Tuhan. Kalau menolak Tuhan, otomatis menolak datang ke gereja. Menolak datang kepada tempat di mana Tuhan ingin kita berkumpul. Lalu mulai. Saya datang di sebuah kota besar, saudaraku, diundang. Dan ketika saya lihat kawan-kawan yang paling dekat dengan saya, yang saya kenal. Saya tanya kepada gembalanya, kemana saudara ini, saudara ini? Belum berani, Pak. Padahal mereka itu tokoh-tokoh, saudaraku. Ya, bukan orang-orang yang sekedar, tapi orang-orang yang merupakan orang-orang penting di gereja. Tapi belum berani. Saya tidak tahu minggu ini apa sudah berani. Sudah. Tetapi yang jelas kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, rintangan-rintangan itu menjadi kendala. Yang menyebabkan orang mulai sudah tidak mau lagi dengar. Dan ini sesuatu kondisi berbahaya. Takut. Padahal Franklin Delano Roosevelt itu mantan presiden Amerika yang dulu, pada waktu dia sedang ada di sebuah tempat ya, di mana dia akan diresmikan menjadi presiden Amerika dalam saat-saat Amerika sedang krisis ekonomi yang dahsyat sekali. Dia terpilih menjadi presiden. Nggak ada orang mau jadi presiden waktu itu. Tapi dia siap untuk jadi presiden. Di dalam pidato inaugurasinya, pidato pelantikannya, dia katakan, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Dapatkah saya mengutarakan hal yang pertama yang aku ingin utarakan kepada Anda semua? Bahwa hal yang perlu kita takutkan yaitu ketakutan itu sendiri. Jadi hal yang perlu kita takutkan ketakutan itu sendiri. Jadi ketakutan itu sendiri merupakan sebuah penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang sedang menjalar. Banyak orang mati memang karena ada penyakit, mungkin ada sesuatu virus, saudaraku. Tetapi ketakutan itu lebih dahsyat menggerogoti keberanian orang, hidup manusia. Sehingga banyak oleh ketakutan itu manusia tidak tahan. Sudah. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara yang diberi iman. Kita bukan diberi roh yang penakut, tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa yang kita perlu ketahui supaya kita tidak menjadi kecewa? Yang pertama,
bahwa tidak ada orang yang kebal dan yang tidak dapat kecewa. Siapapun dia. Tidak ada orang yang kebal, semua bisa kecewa. Ini terbukti dalam kisah Yohanes Pembaptis. Dalam kisah yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Siapa sekali lagi Yohanes Pembaptis itu? Bahkan kalau saya teruskan baca di dalam Lukas 7 itu tadi, ya, kalau saya baca ayat 24, setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Dan seterusnya. Sudah saudara. Ya, kita melihat, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapannya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Yohanes adalah orang yang kata Yesus terbesar yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Termasuk Yesus dilahirkan oleh perempuan. Tetapi dia dianggap kecil, dianggap terkecil, dianggap tidak layak hidup di dunia ini. Karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya sekali lagi, kalau saya renungkan kisah ini, maka tidak ada yang kebal. Apa kita lebih dari Yohanes? Saudara-saudaraku, dalam berpakaian aja, saudara-saudaraku. Ini saya baru pakai jas sekarang nih Pak Semi. Saya musim pandemi ini nggak pernah pakai jas. Makanya tadi pakai dasi susah sekali. Tanyakan istri saya dong. Karena udah nggak biasa lagi pakai dasi. Pakai baju rakyat biasalah, saudara-saudara. Ya. Indah sekali, saudaraku, kalau kita menjadi orang percaya yang mengerti bahwa kita ini adalah orang yang tidak ada harganya tadinya, tetapi diambil oleh Tuhan. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Siapa kita? Kita bisa kecewa. Termasuk kecewa dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ya saudaraku. Jadi jangan kita meninggikan diri. Kita tidak lebih dari Yohanes Pembaptis. Bisa kecewa. Dan pengerendahan diri adalah awal dari peninggian. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan rendah diri tetapi rendah hati. Supaya kita layak untuk ditinggikan. Zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap untuk dipercaya sesuatu yang rohani. Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap untuk ditinggikan. Saya percaya salah satu hal yang perlu kita lakukan, saudaraku, kita perlu hormat kepada orang tua. Saya ingat sebelum saya menikah, saya datang dengan Pak Semi dari Semarang ya ke sini ibadah di sebuah tempat yang sederhana, saudaraku. Berapa tahun yang lalu, tahun 80 itu saudara-saudara.
Tapi saya lihat anak-anak dari papa ini hormat-hormat kepada orang tua. Buktinya tadi saya lihat di bawah rentetan foto-foto ya, mengenang sejarah perjuangan orang tua. Dan saya masuk ruangan ini, saya lihat janji Tuhan benar. Siapa yang menghormati orang tua, dia akan mendapatkan bukan hanya sesuatu di tangan kanan, tetapi di tangan kiri juga. Ada kekayaan dan kehormatan, terutama hal-hal rohani. Jadi saudaraku, marilah kita menjadi orang percaya yang tidak sombong. Supaya kita siap oleh Tuhan untuk ditinggikan. Tidak ada yang kebal. Itu sebabnya salah satu hal yang mesti kita lakukan. Kita tiap saat perlu merendahkan diri di dalam doa. Sebab doa adalah satu bukti kita merendahkan diri. Yang kedua, saudaraku, hal-hal apa yang dapat membuat manusia kecewa? Apa yang dapat membuat manusia kecewa? Pertama, yang membuat manusia kecewa yaitu seperti tadi saya katakan, kesulitan-kesulitan hidup sebagai orang percaya. Kalau saya bersama saudara akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16. Ayat 1 saya akan baca sampai dengan ayat 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah, bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Di dalam pasal 15, kalau saudara baca mulai ayat 18, Tuhan berbicara tentang bagaimana murid-murid ini akan dibenci oleh dunia karena mengikut Yesus. Akan dibenci, bahkan ada kemungkinan mereka dibunuh. Dan yang membunuh menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allah. Ketika mendengar itu, maka murid-murid kelihatan sedih dan mulai bisa kecewa. Kalau begitu Yesus ini bukan Mesias yang kami harapkan untuk jadi raja yang akan menghancurkan Imperium Romanum, saudaraku, kekaisaran Roma. Kok bicara soal sengsara? Lalu Tuhan bilang, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kesulitan-kesulitan hidup sebagai orang percaya itu bisa membuat orang kecewa. Zaman dulu mana ada ibadah pakai masker. Saya sudah 75 tahun hidup di dunia ini. Belum pernah, saudaraku, ada zaman di mana ibadah pakai masker. Khotbah tadi, kadang-kadang saya disuruh pakai masker tapi disuruh lepaskan oleh gembala. Sulit, sudah. Tapi kita melihat pasti kesulitan ini ada maksud Tuhan. Supaya kita menjadi orang percaya yang tetap eksis. Yang tetap bertahan di dalam kesulitan. Kita tetap bisa berbahagia apapun yang terjadi. Bagaimanapun kita akan mengalami kesulitan. Saudara-saudaraku, banyak hal-hal yang menyulitkan di dalam dunia ini. Makanya saya sampai saat ini belum keluar pulau lagi. Baru keluar provinsi saja.
Karena saudaraku ada harus di ini, harus itu dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu bertahan. Sebab kita tahu saudaraku bahwa kesulitan-kesulitan hidup akan membuat iman kita makin teruji. Yang kedua, yang membuat orang bisa menjadi kecewa, yaitu hubungan-hubungan kekeluargaan. Coba kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian Markus 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi kita melihat ketika Yesus ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, melakukan sesuatu, memang fakta-fakta tidak bisa ditentang. Karena fakta non verba. Fakta nggak usah dibuktikan lagi, memang sudah faktanya. Tetapi penerimaan keluarga Yesus kepada dia, faktanya memang diakui. Yesus melakukan sesuatu yang tidak bisa digugat. Tetapi untuk menerima dia nanti dulu. Jadi kesimpulan saya, masalah kekeluargaan itu dapat menjadikan orang kecewa dan menolak. Bukankah banyak orang meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan pasangannya karena kecewa. Kecewa oleh sesuatu. Saya tidak bicara soal anggota gereja. Saya di gereja sinode saya sebagai majelis pertimbangan rohani yang memberikan kadang-kadang nasihat kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan. Di antara banyak hamba Tuhan, saya lihat banyak hamba Tuhan yang berbahaya di dalam kedudukan sebagai pendeta. Saudaraku, hal-hal yang mungkin di luar perhitungan terjadi. Karena apa ini? Masalah-masalah kekeluargaan, saudara-saudara, bisa membuat orang kecewa. Kekeluargaan anak kepada orang tua kepada anak, mertua kepada menantunya, menantu kepada mertua dan lain sebagainya, saudara. Bahkan ada pendeta-pendeta yang kecewa terhadap kepengurusan, kekecewaan yang banyak soal kekeluargaan. Dan ini perlu kita mengerti, saudara-saudara, ya, bahwa soal kekeluargaan itu harus. Itu sebabnya saya bersyukur, walaupun dulu secara tidak sengaja ketika Papa Yuwono tulis surat, waktu itu belum panggil papa saya. bertanya apakah mau diangkat menjadi anak
saudaraku. Saya berpikir lama sekali, 1 bulan, 40 hari mungkin saudaraku. Saya tidak jawab. Karena ini menyangkut soal kekeluargaan. Saya marganya Ang. Di sini marganya Yu. Tidak mudah Ang sama Yu itu bisa. Tetapi bersyukur sampai sekarang saya tetap dianggap anak ya. Dipanggil kode, saudara-saudara. Berarti tidak pernah lepas. Berkali-kali saya harus menghadiri hal-hal penting di sini. Tetapi hanya istri saya yang datang, memang ini anak saya ke-1, ini anak saya yang terakhir. Anak yang kedua jaga pos dengan istri dan anak-anaknya, saudara-saudara. Karena saya melayani jemaat-jemaat yang memang sudah mengundang saya. Entah itu jemaat kecil, jemaat besar, di kota kecil. Kalau sudah saya diundang, betul diundang, saudaraku, saya tidak bisa meninggalkan. Kekeluargaan tetap kita erat. Itu sebabnya sekali lagi, masalah kekeluargaan itu banyak membuat orang kecewa. Yang ketiga, apa yang bisa membuat orang kecewa? Saya akan baca dari Markus pasal 10. Tadi Markus pasal 6, di dalam Markus pasal 10. Kalau saya baca mulai ayat 17. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dua-dua, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa yang bisa membuat kita kecewa itu masalah kekayaan atau harta duniawi. Saudaraku, sekali lagi, yang bisa membuat kita kecewa itu masalah apa? Uang. Sebab itu tatkala saya berusia 19 tahun, saya melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku. Papa saya di Bandung dikasih tahu oleh tetangganya, "Anak jangan disuruh jadi pendeta. Hidupnya dari te'ian." Saudaraku, saya tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, "Pergi kau." Saya pergi dari Bandung karena saya sudah merintis persekutuan doa di daerah Bekasi. 11 hari saya di Bekasi. Saya pulang ke Bandung, saudara-saudara. Tahu-tahu papa saya sudah ada di rumah sakit. Dalam usia 57, saudara-saudara. Saya tunggu 3-4 jam ayah saya meninggal. Karena ayah saya pernah berpesan kepada ibu, kalau saya meninggal jangan dikuburkan, dibakar saja, kremasi. Waktu itu krematoriumnya sedang rusak.
Akhirnya papa saya dikremasi dengan 2 truk kayu, saudara-saudaraku. Sementara kremasi sedang berjalan, belum selesai, Tuhan bilang pergi. Waduh, saya bilang belum selesai, pergi. Saya pergi, saudara-saudaraku. Sampai sekarang enggak kembali-kembali. Di rumah masih ada peninggalan. Ayah saya seorang kolektor benda-benda antik di Bandung, saudara-saudara. Masih banyak yang ditinggalkan. Banyak rumah-rumah yang saya harus tinggal. Sanatorium, ada pabrik batako, ada pabrik tekstil. Tuhan bilang, aku menyediakan harta yang lain, saudara-saudara. Yaitu jiwa-jiwa manusia yang harganya luar biasa mahal. Saya harus pergi. Sampai sekarang tidak pernah kecewa. Tapi di mana saya pergi, saya lihat jiwa-jiwa yang luar biasa mahal memuji Tuhan. Hati saya bergembira. Karena janji Tuhan. 1 jiwa tidak bisa ditebus oleh harta seluruh dunia. Jadi yang bisa membuat kita kecewa itu masalah harta. Masalah kekayaan. Dan ini sangat berbahaya. Ya, buat apa kita memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Tapi walaupun kita tidak memiliki sesuatu di dunia, tapi kalau jiwa kita selamat, kita harusnya berbahagia. Itu sebabnya dari hal-hal yang bisa membuat kita kecewa, saya harus memperlihatkan kepada saudara untuk kita lihat hal apa yang bisa memberikan kepada kita supaya kita kuat dan tidak kecewa. Secara singkat, hal pertama yang harus kita punya yaitu pengharapan. Sekali lagi. Yang harus membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus mempunyai pengharapan. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan. Saudaraku, pada awal pandemi ini, saudaraku, tahun 2020, saya sesak nafas. Saya bilang kepada istri, saya sesak nafas, saya mesti dirawat. Saudara-saudara. Saya diantar ke rumah sakit. Tapi rumah sakit menolak. Saudara. Harus ke spesialis ini dulu, ke spesialis baru kami akan terima. Ya sudah, saya ikuti saja. Tetapi akhirnya saya disuruh untuk berobat. 7 bulan lamanya sudah saudara. Saya harus makan obat. Tapi akhirnya lolos, saudaraku. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 7 bulan, harusnya 6 bulan, tapi ditambah 1 bulan. Tetapi Tuhan melepaskan semuanya. Sampai sekarang saya tetap sehat walafiat, saudara-saudara. Pengharapan. Saya tahu kalau janji Tuhan dan merencanakan sesuatu bagi kita, maka rencana Tuhan tidak pernah meleset. Itu sebabnya kita perlu punya pengharapan. Karena oleh penulis Ibrani dikatakan pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Jadi saudaraku, pengharapan itu membuat kita di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian, kita berharap, Tuhan, kalau Engkau berjanji, Engkau pasti memenuhi janjimu. Berpengharapan. Tidak putus pengharapan. Makanya kata pengharapan itu sangat penting. Seperti ada nyanyian mengatakan, pengharapan, ku cinta suaramu. Pengharapan, ada harapan. Jangan putus pengharapan. Sudah. Dan yang kedua, yang membuat kita ini kuat, yaitu kalau kita maju secara rohani. Tidak mundur. Ya, maju. Di tengah-tengah kesulitan, maju. Orang yang mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, itu harus maju. Di dalam surat 2 Korintus 7 ayat 14, Paulus pernah mengatakan kepada orang-orang Korintus demikian. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 14. Aku memegahkan kamu kepadanya. Paulus mengirim Titus, muridnya, untuk mengunjungi Korintus. Dan Titus menyaksikan. Seperti Paulus katakan, coba kamu lihat sidang Korintus. Sidang yang maju. Sidang yang mengagungkan Tuhan. Lalu Paulus bilang, aku memegahkan kamu hai orang Korintus. Kepadanya, yaitu kepada Titus. Dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami, para rasul menantikan, senantiasa mengatakan yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Jadi kemajuan sidang Korintus yang tadinya mundur itu membuat Paulus bilang aku tidak kecewa. Dan aku sudah menyaksikan kepada Titus dan ternyata Titus membuktikan bahwa kamu adalah gereja yang maju. Sidang jemaat yang maju. Walaupun tadinya mundur. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin supaya kita anggota-anggota gereja ini semuanya maju. Orang kalau jalan maju atau mundur? Bagaimana? Orang yang normal loh saudaraku. Kalau jalan mundur atau maju? Yang normal. Kalau yang jalannya mundur itu apa? Apa Pak? Undur-undur. Jalannya. Itu sebabnya kita kalau manusia yang normal harusnya jalannya maju. Apapun yang terjadi kita maju. Ya. Itu sebabnya saudaraku seperti lagu nasional mengatakan maju tak gentar. Berarti orang secara nasional pun kalau bangsa mau maju itu maju. Kata Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Orang kerja itu maju terus, saudara. Ya. Nah, sebagai penutup, sekali lagi, Paulus minta supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, seperti Habakuk di dalam di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing-kambing terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun, tapi aku tetap. Sebab itu saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang berbahagia. Karena hanya orang yang berbahagia saja yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Seorang filsuf Jerman pernah mengatakan,
Gitu. Die glückseligkeit is die Wurzel. Alles Guten wollen und handeln. Nur die glückliche handel gut. Kebahagiaan adalah akar dan penyebab dari perbuatan-perbuatan baik. Hanya orang yang berbahagia saja yang bisa melakukan perbuatan baik. Tuhan memberkati. Saya kembalikan mimbar kepada gembala. Mari kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang memampukan kita tetap kuat, tetap eksis di dalam Dia. Mari semua nyanyi pujian ini dengan kesungguhan hati. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus. Kalau kita berkata pulihkan gereja-Mu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Mari menyembah Dia. Roh Kudus akan memampukan kita tetap kuat dalam segala situasi dan kondisi. Dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembus di dalam setiap kami. Berhembuslah, urapi kami sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu, dicurahkan di hati kami. Katakan urapi, Tuhan urapi kami. Mari setiap kita angkat tangan kanan kita sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku mau berjalan dengan Engkau. Amin. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurah. Sekali lagi katakan kami rindu Tuhan.
muliakan di hati kami. Di hati. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia Tuhan. Dia yang memberikan kita kepastian keselamatan. Roh Kudus yang membuat kita tidak akan pernah kecewa. Apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini, kita perlu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat setiap kami Bapa, Engkau lihat setiap kami. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pulihkan kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus. Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau besar, Kau dahsyat ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus pimpin kami Tuhan, urapi kami. Mari kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia sedang memberkati kita pagi hari ini dengan firman-Nya. Haleluya. Yang dapat memuaskan kami. Haleluya. Kami puas dengan Engkau Tuhan. Tolong umat-Mu, jemaat-Mu. Berkati semua Tuhan, berkati. Kami berdoa untuk mereka yang tidak berani hadir dalam ibadah. Tuhan tolong berkati. Supaya mereka memiliki keberanian, kepastian untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah bersama. Kami mau terus memuliakan Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, Engkau pakai hamba menjadi saluran berkat buat kami. Berkati jemaat yang Tuhan gembalakan, berkati keluarganya, berkati semua kami juga Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Kami sadar siapa kami tanpa Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan. Engkau lindungi anak-anak-Mu dalam perjalanan pulang. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.